Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Dalam pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ahammul usul wal qawaid asy-syar'iyyah fil fiqh al-islami. Pokok-pokok dan kaidah-kaidah syariat yang paling penting dalam fikih Islam. Berikutnya yaitu kaidah wal aslu fil ibadat al-hadru. Pokok dasar di dalam peribadatan adalah larangan. Jadi ibadah itu asalnya terlarang, jadi tidak boleh dulu. Ibadah apa saja jangan dulu. Illa ma dalla dalil alaihi, kecuali kalau sudah ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya baru boleh beribadah. Misalnya orang mau sholat, belum tahu sholat, ya jangan sholat dulu, belajar sholat. Mau puasa, jangan puasa dulu, belajar puasa. Jadi asal daripada ibadah tidak boleh, kecuali setelah ada dalilnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu memang dari Allah untuk Allah, sehingga di sini tidak ada kreativitas di dalam model bentuk tata cara ibadah yang dikembalikan kepada manusia, karena ini untuk Allah. Sehingga bentuk tata caranya, adab-adabnya, kaifiyahnya, dan hal-hal yang membatalkan ibadah, yang menyempurnakan ibadah, datangnya dari baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ini kaidah. Jadi al-aslu fil ibadat al-hadru illa ma dalla dalil alaihi. Berikutnya wal aslu fil adat, adapun asal dalam masalah adat. Adat itu artinya kebiasaan, asal daripada adat. Wal muamalah, dan pergaulan, al-ibahah, ini adalah boleh, asalnya itu boleh. Misalnya satu kampung makan sagu, boleh. Satu kampung makan padi, boleh. Satu kampung, maksudnya satu negeri, siang nggak makan baru nanti pada zuhur misalnya, tidak apa-apa. Dalam masalah pekerjaan misalnya setengah hari sebelum zuhur satu tempat yang lain setengah hari sampai zuhur, di tempat lain setengah hari sampai pada zuhur misalnya. Nah, ini ada kebiasaan, boleh. Masalah pakaian misalnya, Indonesia modelnya batik misalnya, Afrika modelnya sulam misalnya. Ya ada kebiasaan. Jadi asalnya adalah boleh wal muamalat al-ibah.
illa ma warada syar' bitahrimi, kecuali datang syariat yang mengharamkannya. Jadi tatkala datang syariat yang mengharamkannya, maka adat itu menjadi nggak boleh. Seperti adat-adat jahiliyah, sebagian masyarakat yang ekstrim menjamu tamu dengan membolehkan tamu itu berhubungan badan dengan istrinya. Di sebagian tempat punya adat kebiasaan yang mulia itu yang badannya gendut, sehingga harus makan darah sapi dan susu sapi biar gendut. Dan yang lainnya yang sangat banyak, ya, banyak sekali yang diungkapkan. Maka ini tidak boleh. Sebagian lagi untuk keakraban, kekuatan, minum khamr, secara berjamaah. Maka tatkala perkara itu haram, maka ada tadi menjadi tidak boleh. Tapi asalnya boleh-boleh saja. Berikutnya wal aslu fi al-awamir asy-syar'iyyah al-wujub. Dan pokok dalam perkara-perkara perintah syariat ini asalnya adalah wajib, harus. Asalnya ya, sholat sambil berdiri wajib, itu dengan air wajib. Haji wajib, umrah wajib, menutup aurat wajib, berbakti kepada orang tua wajib, tauhid wajib, makan yang halal wajib, taat pada pemerintah wajib, membantu kaum muslimin wajib, menjauhi kezaliman wajib, belajar wajib, sabar wajib, tidak tawakal haram gitu. Berarti tawakal wajib. Ini asalnya demikian, asal dari syariat wajib. Illa idza dalla dalil 'ala al-istihbab aw al-ibahah, kecuali setelah datang dalil menjadi mustahab ataupun mubah. Setelah dia haji sekali, karena wajibnya adalah sekali, maka kalau dia haji kedua ya mubah. Ya, mubah. Setelah dia sholat malam, yaitu isya dan maghrib, maka tatkala tidak ada kewajiban sholat malam setelah itu, ya jadinya sunnah. Sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat yang lainnya. Misalnya lagi memberikan nafkah yang wajib buat anak, buat istri, buat diri sendiri. Setelah tertunaikan yang wajib, maka jadinya sunnah. Maksudnya tidak sampai wajib. Berikutnya wal aslu fin nawahi at-tahrim. Berikutnya pokok dalam larangan adalah haram. Jadi larangan itu asalnya adalah haram. Jadi kalau dilarang, misalnya wala taqul lahum uffin, berarti mengucapkan uff kepada orang tua haram. Kemudian al-man, misalnya al-man mengungkit-ungkit pemberian, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kalian memberi kemudian berharap pendapat lebih banyak. Berarti al-man adalah haram. Kemudian misalnya makan dan minum dalam keadaan berdiri, asalnya adalah haram. Dilarang makan minum sambil berdiri. Karena dilarang asalnya adalah haram. Illa idza dalla dalil ala karaha, kecuali
di sana ada dalil yang menunjukkan dari haram menjadi makruh. Rasulullah SAW melarang makan minum sambil berdiri, ternyata beliau mempraktekkan minum sambil berdiri karena tempat airnya di atas. Maka akhirnya larangan minum sambil berdiri ini cuma makruh. Nah itu, jadi hukum ini berputar ya. Memang hal-hal demikian ini kadang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar. Memang agama ini di samping belajar juga minta doa, juga berdoa kepada Allah. Seperti berpecah ya, berbangsa-bangsa, bernegeri-negeri asalnya adalah haram. Karena memang daulah itu satu. Sebagaimana di masa Rasulullah SAW, Irak menjadi wilayah Islam sehingga pemimpinnya adalah gubernur bukan presiden. Syam menjadi wilayah Islam sehingga pemimpin di sana bukan presiden tapi gubernur. Mesir dan juga tempat-tempat yang lain kemudian berubah menjadi sebagaimana kita lihat. Dan tidak mungkin terjadi dalam keadaan kita saat ini untuk seperti zaman Rasulullah. Maka tatkala mereka bernegeri-negeri, berbangsa-bangsa yang demikian itu, tetapi mereka tetap taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan menjalankan agama, tidak kemudian mereka ya dikatakan telah melakukan perkara yang haram. Apabila dia tidak paham yang demikian ini dari haram, kemudian telah terjadi perubahan, maka perubahan ini tetap haram, kemudian dikafirkan gara-gara tidak sebagaimana asalnya, maka yang demikian ini menjadi musibah baru secara tinjauan syariat. Ini penting ya, hal-hal yang demikian ini untuk dipahami karena sesungguhnya syariat ini milik Allah, bukan milik orang yang menyampaikan syariat. Nah, ini maka penting belajar seperti ini. Sebenarnya nyambung ya antara kaidah-kaidah fikih kayak gini dikembalikan dengan masalah sunnah sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan innamal din jaa min qibalillahi wa rasulihi wa lam yudha' ala uquli rijali wa araihim wa ilmuhu 'inda Allah wa rasulihi. Fa in wajadta atharan fatamassaka bihi. Jadi bahasanya agama itu datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Wa lam yudha' ala uquli rijali wa araihim. Sedangkan dalam perkara agama ini tidak diletakkan pemahamannya menurut akal-akal manusia dan pendapat mereka. Wa in wajadta atharan fatamassaka bihi, dan apabila kamu mendapatkan athar, hadis, petunjuknya, udah pegang ini. Jadi memang asalnya beragama itu berdasarkan hadis, berdasarkan dalil. Ya, jadi maksudnya manusia tidak lepas itu maksudnya dari dalil. Adapun terjadi perbedaan pendapat, ini satu keniscayaan. Tidak mungkin tidak. Ya. Dalam bahasa umumnya itu terjadi dinamika. Nah, ini akhirnya kaidah-kaidah dan pokok-pokok syariat fikih Islam diketengahkan supaya kaum muslimin memahami hal-hal yang dia akan jumpai tatkala dia belajar syariat. Berikutnya wa aslu fil manafi' al-hil. Kemudian ini kaidah lagi, al-aslu fil manafi', asal perkara pada perkara yang bermanfaat itu hukumnya halal. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat itu halal. Ya, asalnya. Ini kaidah ya, berarti ya. Misalnya kita mau nyari ikan dengan jala berarti halal. Kita nyari ikan dengan jaring halal. Ya. Kita nyari ikan dengan bukat harimau halal. Kita berperang dengan alat-alat yang canggih bermanfaat halal. Tatkala itu bermanfaat hil. Atau misalnya orang badannya dingin, biar badannya hangat, menghangatkan badan, ya, sehingga kalau badannya hangat
dia jadi sehat, daya tahan tubuh terjaga, kemudian dia menggunakan khamr, ini bermanfaat. Ya. Halal apa haram? Halal apa haram? Asalnya halal karena bermanfaat. Nah, asalnya halal karena bermanfaat dalam posisi itu, ya. Tapi bisa menjadi apa? Haram karena zat yang digunakannya itu haram. Gitu. Asalnya halal. Sehingga penemuan-penemuan yang bermanfaat halal. Ada listrik, ada sepeda motor, ada genset, ada seluler dan seterusnya. Ya, pokoknya bermanfaat halal secara umum. Tinggal nanti dilihat ya mendapatkannya, bahannya, tekniknya, kegunaannya gitu. Tapi asalnya halal. Berarti kalau begitu kita melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat ini halal. Kita sementara ini baru bisa ngomong secara hukum syar'inya ya. Tapi kalau ada di antara kita yang mampu melakukan hal-hal yang besar dari penelitian yang bermanfaat, tafadhol. Ya. Penelitian-penelitian. Saya juga mendukung. Karena memang kalau kita lihat di masa-masa kita ini kita semacam melihat kenyataan posisi kaum muslimin demikian lemahnya. Kita sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Kaum muslimin yang ada di Bosnia, kaum muslimin yang ada di Uighur, yang ada di Burma, dan kaum muslimin yang lainnya banyak pelak kasihan ya kan? Dan kita dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tatkala kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, asalnya adalah apa? Halal. Maka lakukanlah manfaat. Ini dasar hukum syariatnya. Al-aslu fil manafi' al-hil wal aslu fil najasa, dan asal daripada perkara najis wal madar al-hurmah, dan asal dari najis itu dan perkara yang berbahaya adalah haram. Yang najis itu haram, tapi yang haram belum tentu najis. Yang haram belum tentu najis, yang najis pasti haram. Contohnya yang haram tapi tidak najis apa misalnya? Haram tapi tidak najis. Apa mas ini? Motor, alkohol. Haram tapi tidak najis. Sebenarnya banyak banget ya. Contohnya yang gini. Kita makan batu bata, halal apa haram? Batu bata gelundungan loh. Makan sepeda motor gelundungan, makan tembok gelundungan, makan haram karena mudorot bagi kita. Haram dari sisi mudorot, ya. Tapi dari sisi zatnya nggak najis. Batu bata nggak najis, tembok nggak najis, motor nggak najis. Tapi kalau dimakan jadinya haram. Jadi segala sesuatu yang najis pasti haram, tidak sesuatu yang haram pasti najis. Sekarang roti, ya roti pukis, ya yang gampang. Halal apa haram? Kalau dimakan halal apa haram? Halal. Tapi nyuri roti pukisnya, halal apa haram? Haram. Najis atau tidak najis? Tidak. Haram tapi tidak najis. Air kencing, najis halal apa haram? Najis haram. Najis haram. Najis haram. Ya najis ya haram. Tai kambing halal apa haram? Tai kambing halal apa haram? Halal. Tai kambing halal apa haram?
Halal? Udah pernah nyicipi? Pada untuk obat, Kenapa? pada untuk obat. Obat. Karena dagingnya halal. Iya. Halal. Tai kambing halal apa haram? Kalau yang apa ya halal. Tai kambing katanya halal nih. Masya Allah. Najis nggak? Tidak. Tidak najis. Dijual boleh nggak? Boleh. Boleh. Makanya halal. Ini ada 2 poin tadi ya. Najisnya tidak, ya kan? Dijual halal. Tinggal dimakan nih. Kalau dimakan ya secara umum orang jijik, ya jijik. Tapi kalau dipaksa ini makan tai kambing ya, hampir belum pernah orang makan katanya. Jijik masalahnya ya. Pada hari yang kering itu, lalu Terpobak. Memang kalau bukan karena unsur-unsur jijik dan sebagainya, hukumnya lebih dekat kepada yang halal. Ya. Cuman jangan dibahas. Yang dibahas itu ya air kencing onta halal. Walaupun pesing gitu. Ini kaidah-kaidah sehingga kita bisa mengklasifikasi. Berikutnya, ini poin yang pertama, ternyata banyak sekali. Kita masuk poin yang kedua. Kullu ibadatin muraqqabatin min ajza'in fa innahu la budda fa min amrayn. Ini kaidah. Ya. Setiap ibadah yang tersusun dari bagian-bagian sesungguhnya harus padanya ditegakkan 2 perkara. Yang pertama tartib. Tartib artinya apa? Berurutan, betul. Itu tartib. Kalau bahasa kita yang tertib. Yang kedua mualah. Mualah itu artinya apa? Tanpa jeda. Langsung tanpa jeda. Kalau wudu seperti wudu. Jadi wudu harus urut. Juga tidak boleh dijeda. Dijeda misalnya lagi ya mau kaki, kemudian ada tamu, bikin bedang dulu, gitu. Setelah itu nyuguhkan tamu, nanti Pak saya lagi wudu baru kaki, gitu. Nggak boleh. Jadi harus selesai dulu baru bikin bedang. Ya. atau minum ya boleh. Apa? Terus jam itu minum terus wudu lagi. Minumnya gimana maksudnya? Minum sendiri atau malah Langsung dari tidak minum lain bisa dari air putih. Kalau tidak tapi makanya kan ada jeda. Jadi akhirnya kalau memang minumnya itu membutuhkan waktu sehingga di situ ada jeda ya tidak boleh karena itu sudah mual. Tapi minumnya misalnya lagi itu pas di atasnya ada minum gelap, akhirnya nggak apa-apa. Dan itu kan tetap masih mual, ya. Walaupun yang afdal ya tentunya tanpa dijeda sekecil apapun dalam keadaan khusyuk. Demikian, ya. Berikutnya as-shalah. Salat, haji, umrah dan lain sebagainya. Jadi kalau ibadah itu tersusun dari bagian-bagian maka di sini secara berurutan dan juga secara tanpa jeda. Berikutnya al-farqu baina fardul kifayah wa fardul ain. Ini kaidah. Ternyata ini penyusunnya pintar ya, diringkas sekali ini. Sekarang perbedaan antara fardul kifayah wa fardul ain. Fardul kifayah itu apabila dikerjakan oleh sebagian orang maka sebagian orang yang lain gugur kewajibannya. Namanya fardul kifayah.
Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, semuanya berdosa. Kalau tidak ada yang mengerjakan, semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada sebagian yang mengerjakan, maka gugur. Yang terkenal tentang fardu kifayah adalah apa? Salat jenazah. Kalau memang salat jenazah ini hukumnya fardu ain, ya jadi repot. Ya, ini bapaknya Pak Kaspulo hari ini meninggal dunia. Nah, kita meluncur ke Karanganyar, Solo, ya. Sudah, setelah selesai di sana, lagi pulang, ternyata kita dengar ada yang meninggal di Semarang, belum sampai Jogja sudah ke Semarang. Setelah sampai Semarang, kita mau pulang, ternyata ada yang meninggal lagi. Ya, di Jawa Timur malah, di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada lagi Jakarta. Nggak mungkin, ya. Makanya menjadi fardu kifayah. Sebenarnya agama kita agung sekali, ya, nikmat sekali. Tapi memang dipikir-pikir, kaum muslimin butuh teknologi, ya. Walaupun saya termasuk orang yang nggak ahli teknologi, butuh teknologi ternyata. Lihat fenomena kaum muslimin, ya Allah, ya. Nelangsa namun nelangsa Pak Bono. Rasanya enggak apa-apa, no? Ribut? Nelangsa ya orang ini. Para tega gitu. Lihat saudara kita kaum muslimin, ada bayi loh. Lupa namanya. Itu sudah ditinggal oleh 16 anggota keluarganya. Dari bapaknya, ibunya meninggal, kakak adiknya meninggal. Dia sendirian hidup loh. Ya nggak bisa bicara, yang cerita ya orang yang rawat. Saudara udah mati semua sendirian, ya Allah. Ada kakak adik umur 12 tahun, kakaknya umur 20 tahun, adiknya umur berapa tahun Mas Soni? Adiknya umur ya kayak Ahmad ini lah, 15 tahunan, untuk kayak aja. Ya Allah, udah tinggal mati semuanya, rumahnya hancur. Berat sekali loh, hujan-hujan kayak gini berat sekali. Ya Allah, ya Rabbi. Dalam keadaan berat seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata memang bukannya Allah nggak sayang, bukannya Allah tidak melimpahkan rezeki, manusia itu rakus. Jadi Israel itu pengen wilayah Palestina itu nggak ada, dihilangi. Di antara tujuannya ingin membuat terusan. Jadi laut biar 14 sampai Israel itu dibikin terusan. Ya, terusan itu istilah terusan. Jadi bikin ya jalur air untuk perahu menghubungkan laut dengan wilayahnya, sehingga enak nanti. Nah, tapi kan harus menyingkirkan orang-orang yang ada di situ. Ini ujian bagi orang-orang yang diberi rezeki, cerdas, kaya dan sebagainya, terjatuh pada apa? Kezaliman. Ya, menyingkirkan orang lain. Yang disingkirkan susah, yang kemudian datang kemudian menempati tempat-tempat yang direncanakan tadi, misalnya hotelnya dan seterusnya, senang, ya Allah. Jadi senang di atas ya penderitaan orang lain, di atas kezaliman. Waliyadzubillah. Ya, kita mohon kepada Allah, saudara-saudara kita ditolong, mohon kepada Allah dan diangkat. Dan juga kita mohon kepada Allah melimpahkan rezeki kepada kita, ya, yang berlimpah untuk menolong agama ini. Memang butuh ditolong, ya, butuh ditolong, harus yakin, harus ya. Berikutnya ini antara fardhu kifayah wa fardhu ain. Sedangkan fardhu ain ini setiap individu harus mengerjakannya. Seperti adzan ini fardhu kifayah. Kemudian qomat juga fardhu kifayah, jenazah juga fardhu kifayah.
Karena fardu ain, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua sebenarnya fardu ain itu. Cuman kadang yang seakan-akan wajib fardu untuk berbakti orang tua ini yang maaf gitu ya. Ya Allah, yang apa Mas Emi? Ya yang TikTok sih mending lah ya. Yang dianggap gagal dalam kehidupan gitu loh. Jadi yang gagal, yang gak produktif, yang gak berprogres, itu nanti jatahnya berbakti. Ini salah ini. Jadi yang berbakti yang cerdas, yang pintar dan sebagainya gitu. Dan ada hal yang miris dalam kehidupan kita. Begitu orang tuanya meninggal dunia, sunnahnya kan disegerakan dikuburkan. Kadang ditunda sampai besok. Kenapa? Karena yang baru nanti pulang dari mana yang ini terlambat. Jadi jangan sampai nunggu pemakaman jenazah orang tuanya ini anaknya yang dari jauh datang. Kapan anaknya datang? Sebelum orang tuanya mati. Ini kesalahannya nih. Jadi tadi ada yang konsultasi, aduh ya Allah, ini musibah sebenarnya. Jadi petaka sebenarnya kesalahan-kesalahan kita jadi orang tua nanti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kamu yang pintar, kamu yang kaya, kamu harus begini nah. Gitu. Kadang yang di masyarakat itu yang nunggu orang tuanya yang tadi yang nggak berprogres, yang madesu, yang nggak pintar, ya Allah ini musibah gitu. Pak yang ini di mana Pak? Oh dia jadi ini di sana, ini di sana, aduh ya Allah. Nah ini waduh ini sekolahnya gagal, ini cuma ini yang bagian dulu, ini salah ini. Makanya waliyadzubillah kadang orang tua itu mati maaf dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Yang nungguin bodoh masalahnya. Kalau yang nungguin pinter Pak, siapa ini Pak ini Pak. Yang nungguin pinter dengan yang nungguin bodoh beda loh. Dari sisi ucapannya, dari sisi pendampingannya, dari sisi kata-katanya. Jadi kalau orang tua yang baik, yang benar, di saat dia kritis panggil yang bagus-bagus anaknya. Mana yang bagus-bagus? Kalau dia berudur, saya tidak terima udur kamu. Ini saat-saat saya mau menghadap Allah SWT. Silakan mau pilih saya atau pilih yang lainnya. Tapi kebanyakannya ini belum dikubur karena anak yang ini belum pulang, belum kumpul. Ya Allah, ya Rabbi. Setelah ditunggu ternyata tidak nolak. Ini ditambah lagi sama Pak Mono. Setelah ditunggu ternyata gak nyolatin lah, ini gimana nih ya Allah. Ngeri nih. Ngeri. Memang agama itu jangan dinomorduakan. Ya, kalau mau dinomorduakan teknologi gak apa-apa, ilmu kesehatan gak apa-apa, ilmu politik gak apa-apa, nomorduakan aja. Karena ilmu semuanya itu bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan, misalnya seorang dokter besar, dia ada acara, tolong nih, saya ada urusan nih dengan orang tua, kamu tolong pasang ditunggu dan sebagainya. Bos besar, tolong nih perusahaan di atas sebagainya, saya ada acara seperti ini. Tukang masak, tolong ini siapa? Komandan juga nih kamu, nah, bisa diwakilkan. Tapi kalau sholat, dia jadi komandan. Hei prajurit, saya mau pergi dulu. Kamu yang ngantin saya sholat, bisa atau tidak? Bisa nggak? Nggak bisa. Dek, ini aku mau ada acara deh. Kamu yang menjaga bapak. Aduh gimana mas, ini saya gini. Kamu nanti saya yang ngatur, duitnya dari saya. Kamu urus aja. Ah ini salah ini. Salah, dalam hal yang demikian ini jangan diwakilkan. Masing-masing ada hal yang bertalian dengan dia kepada Allah SWT. Jadi ini hubungannya sebenarnya bukan hubungan orang dengan orang, tapi hubungan dia dengan perintah Allah SWT. Memang prakteknya dengan orang, tetapi kan ini diperintahkan. Begitu. Ya.
Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa menjadi sebab kebaikan bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan semoga Allah menolong dakwah kita, ya, menjadikan dakwah kita ini adalah dakwah yang barakah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.